Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali kita bisa melanjutkan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Ya, melanjutkan pembelajaran pada minggu lalu, kita hari ini akan membahas tentang akhlak ya. Apabila kemarin kita sempat mengadakan PTS selama kurang lebih 1 minggu, mungkin kalian banyak yang lupa kita sedang membahas tentang apa ya. Ya, kita membahas tentang akhlak. Ya, akhlak sendiri itu berasal dari kata khuluk yang artinya adalah perilaku atau perbuatan manusia. Pentingnya belajar akhlak itu karena setiap perilaku yang kita kerjakan itu ada dua. Kalau tidak perilaku terpuji, ya perilaku tercela. Perilaku terpuji disebutnya akhlakul karimah, sedangkan perilaku tercela adalah akhlakul mazmumah. Selama kita dalam keadaan sadar artinya tidak tidur berapa jam itu kita lakukan, itu kalau yang kita lakukan itu perbuatan yang terpuji maka akan mendapatkan pahala. Kalau yang kita lakukan perbuatan tercela akan mendapatkan dosa. Nah, bagi yang tertidur, waktu yang kita gunakan untuk tidur itu karena kita tidak sadar, maka tidur itu tidak dikatakan terpuji juga tidak dikatakan tercela karena kesadarannya hilang ketika tidur. Makanya ada orang gila itu dia walaupun melakukan perbuatan tercela tidak dosa, walaupun maaf nggak pakai baju jalan-jalan di pinggir jalan, dia nggak dosa karena dalam Islam itu ada aturan berlakunya pahala dan dosa itu syaratnya adalah dia tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz itu adalah cerdas. Cerdas dalam artian dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Itu namanya tamyiz. Jadi kalau kalian pengen melakukan perbuatan dosa tapi nggak pengen dapat dosanya, ya jadilah orang gila. Orang gila itu walaupun berdosa, dia tidak mendapatkan dosanya karena dia dalam keadaan tidak sadar. Bagi yang sadar atau normal, tidak gila, maka segala perbuatannya itu akan dicatat oleh malaikat ya. Ada malaikat rokib, malaikat atid, malaikat yang mencatat amal perbuatan baik dan malaikat yang mencatat amal perbuatan buruk. Karena saking pentingnya maka Allah mengutus malaikat, setiap orang akan dicatat segala amal perbuatannya. Konsekuensinya apa? Nanti ketika yaumil kiamah kita bertemu sama hari yang namanya yaumil mizan. Yaumil mizan itu adalah hari penimbangan amal kebaikan. Nantinya akan ditimbang, akan berat timbangan amal kebaikannya atau berat timbangan amal keburukannya. Apabila berat timbangan amal kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah di surga. Tetapi apabila ringan timbangan amal kebaikannya atau lebih berat amal keburukannya, maka tempat kembalinya adalah neraka. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang kembali ke neraka ya. Semoga kita bisa kembali tempat yang mulia nantinya, yaitu di surganya Allah, dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang soleh ya. Langsung saja pada kesempatan kali ini yang akan Pak Imam bahas yaitu tentang salah satu perilaku yang disebut jujur ya. Karena bab yang akan kita bahas itu salah satunya adalah jujur ya. Kalau kita kemarin membahas tentang tujuan pembelajaran, kalau kalian masih ingat ya, tujuan pembelajaran itu tentang jujur itu ya, kalian akan diperintahkan untuk mengetahui makna dari perilaku jujur dan bisa menyebutkan contoh perilaku jujur ya. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan bahas yang pertama itu pengertian dari jujur itu apa pengertiannya, kemudian bisa menyebutkan contohnya, dan yang terakhir adalah bisa menyebutkan hikmah daripada perilaku jujur itu sendiri. Ya, langsung saja kita ke materi, yaitu apa sih yang dimaksud dengan jujur itu, pengertian jujur ya. Nah, gampangannya kalau kalian mendapatkan soal apa arti dari jujur, apakah maksud dari jujur, kalian jawab jujur itu apa adanya, itu sudah betul ya. Jujur itu secara gampangnya itu apa adanya. Tapi kalau mau dijabarkan lebih luas lagi, jujur itu adalah perkataan atau perbuatan ya. Jadi ada dua ya, dicatat tadi, perkataan atau perbuatan ya.
yang apa adanya. Apa adanya itu dalam artian apa? Sesuai dengan sebagaimana mestinya, tidak ditambah-tambahin, tidak juga dikurang-kurangin, sesuai dengan kenyataan yang ada. Itu pengertian dari jujur ya. Jadi kalau kalian ngomong ke orang lain, kalian tambah-tambahin, itu namanya tidak jujur atau bohong. Contohnya, langsung ke contoh aja ya. Ada teman kalian lagi main bareng sama teman-teman kalian. Ada si A, ada si B. Tidak sengaja tangan si B nyiku kena mukanya si A tadi ya, si A nyiku nggak sengaja kena mukanya si B, katakanlah seperti itu. Nah, kamu cerita ke orang-orang, tuh si A mukul mukanya si B kencang banget sampai berdarah. Itu kan sudah tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Kamu tambah-tambahin, itu namanya tidak jujur. Jujur itu ya sesuai sebagaimana mestinya, sebagaimana kenyataannya, itu namanya jujur ya. Nah, itu tadi pengertiannya, kalian catat ya. Kemudian yang kedua adalah contohnya. Tadi disebutkan jujur itu ada dua, yaitu berupa perkataan dan juga perbuatan. Kalau jujur itu merupakan akhlakul karimah, maka akhlakul mazmumahnya atau akhlak tercelanya itu dusta atau bohong. Kalau kata-kata bohong, Pak Imam yakin kalian sudah ngerti ya, bohong itu apa ya, bicara bohong itu apa tahu ya. Sekarang perilaku. Jadi kan ada dua tadi, ada berupa perkataan itu ya dari mulut itu. Yang kedua adalah dari perbuatan. Nah, kalau perbuatan bohong itu seperti apa? Perbuatan tidak jujur. Contohnya ya, kalian mungkin pernah ya dimintain tolong sama ibu kalian untuk beli sesuatu di warung, entah itu minyak, gula, beras atau apa saja. Biasanya ibu kalian ngasih uangnya lebih. Katakanlah beras itu harganya sekilonya 14.000, kalian dikasih uangnya 20.000 atau berapa lah ya. Kalian pakai buat beli beras. Habis itu ketika dapat kembalian, kan disuruh belinya 1 kilo tadi, diberikan kembalian. Nah, nggak kalian balikin atau kalian balikin tapi nggak semuanya. Itu kan perbuatan ya. Itu namanya perbuatan tidak jujur atau perbuatan dusta. Adilah itulah. Makanya ada dua. Kalau dari mulut itu namanya perkataan, kalau perilaku atau dilakukan dengan tangan atau apa itu namanya perbuatan ya. Jadi jujur ada dua, ada perkataan, ada perbuatan. Nah, kalau jujur kepada siapa saja ya, ini ada 3. Jujur itu bisa kepada siapa aja, ada 3 ya. Kalau tadi jujur itu berupa perkataan perbuatan, ini kepada siapa ada 3. Yang pertama jujur kepada diri sendiri, yang kedua jujur kepada Allah, dan yang ketiga adalah jujur kepada orang lain ya. Kita bahas satu persatu. Jujur kepada diri sendiri ya, memang ada istilah membohongi diri sendiri. Memang kalau membohongi diri sendiri kitanya nggak tahu ya, pastinya tahu, tapi kenapa ada istilah itu, berbohong kepada diri sendiri? Ada istilah itu karena memang terjadi hal yang seperti itu gitu loh. Makanya ada istilah jujurlah pada diri kamu sendiri. Contohnya apa ya? Apabila kalian ini diberikan tugas ya, diberikan tugas, kemudian kalian kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian sendiri, itu kalian jujur sama diri kalian sendiri. Karena tugas itu sejatinya untuk melatih diri kalian. Nah, kalau untuk melatih diri kalian tetapi kok kalian tidak yakin sama diri kalian sendiri, itu kalian membohongi diri kalian sendiri. Contoh ya, dikasih tugas, kemudian udahlah biar dikerjain sama orang lain, karena aku kayaknya nggak bisa. Padahal sebenarnya kalau kalian itu berusaha itu bisa, tapi kalian bilang ke diri kalian sendiri, aku nggak bisa, aku nggak bisa, aku nggak bisa. Akhirnya nyari cara yang curang. Itu namanya membohongi diri sendiri. Karena harusnya bisa, kalau kalian berusaha nih harusnya mampu, harusnya bisa, tapi karena kalian udah menyerah, nggak bisa, maka jadi nggak bisa beneran. Itu contoh membohongi diri sendiri ya. Yang kedua tadi jujur kepada Allah, ini yang kaitannya dengan ibadah. Lo mau ngebohongin tapi ngebohongin Allah, ya ada juga tapi ya. Contohnya ya,
ketika kalian berdoa, sholat, zikir, dan sebagainya lah. Itu walaupun orang tua kalian yang nanya itu udah sholat belum, tapi ketika kalian sudah melakukan sholat tapi cuman gerak fisik doang, Allahu Akbar sampai Allahu Akbar, langsung cepet banget nih, tanpa ada niatan untuk sholat, cuman supaya nggak supaya nggak disuruh lagi sama orang tua kalian. Itu namanya tidak jujur atau berbohong sama Allah ya. Ketika doa itu adalah meminta kepada Allah, giliran berdoa ditinggal ngobrol sendiri. Ketika di kelas ini ya terutama ya, Pak Imam sering, ayo anak-anak berdoa. Ketika berdoa masih ada yang ngobrol, masih ada yang lirik kanan, lirik kiri, ngelakuin apa, itu namanya bohong kepada Allah ya. Karena namanya doa itu ya harus dilakukan sebagaimana mestinya. Tadi kan pengertiannya jujur sesuai dengan sebagaimana mestinya ya. Tuh. Kemudian yang kepada orang lain itu contoh yang paling umum. Temennya nanya tentang tugas, dibohongin. Ya itu contoh jujur. Tadi ada 3 ya. Jujur kepada diri sendiri, kepada Allah, dan juga yang terakhir kepada orang lain. Nah, yang terakhir yaitu hikmahnya. Apa sih hikmahnya kita jujur itu, manfaatnya apa? Ya. Nah, yang pertama ya, ini udah jelas sekali. Ketika kamu punya teman yang suka membohongin kamu sendiri mau nggak temenan sama dia? Orang kamu sering dibohongi terus, mau nggak temenan sama dia? Pasti nggak mau lah. Masa sakit hati kok terus menerus dibohongin, kan sakit hati. Ada orang dibohongin senang malah ya. Nah, ini karena sering berbohong maka tidak punya teman. Banyak yang nggak mau temenan sama orang yang suka bohong. Itu hikmahnya. Jadi kalau mau jujur, orang yang jujur itu banyak temannya. Dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya, karena setiap ucapan yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu selalu benar. Benar itu ya sesuai dengan kenyataan yang ada. Beliau itu seorang pedagang. Pedagang itu ketika dia menjual, ketika Nabi Muhammad jualan itu barangnya bagus dibilang bagus, kalau barangnya jelek dibilang jelek, sehingga pembeli tidak merasa kecewa. Ya, kamu kalau beli sesuatu dikatain, Pak ini Pak beli jeruknya manis, ketika diicipin ternyata asem, rasanya gimana? Dibohongin aku. Beli mangga katanya manis, dibuka ternyata asem, kecewa ya. Tapi kalau udah dibilang ini rasanya kurang manis tapi harganya agak murah, kamu beli dibuka ternyata kurang manis, ya nggak ada rasa kecewa. Orang kamu udah dikasih tahu itu kurang manis tapi tetap kamu beli, ya kan? Nah, maka hikmahnya jujur itu bisa dipercaya orang lain, banyak teman dan sebagainya. Ada satu lagi yang penting hikmahnya jujur itu ya, itu kalau kamu bohong atau dusta itu bisa membuat sesuatu hal yang halal menjadi haram ya. Jadi haram itu tuh ada 2 ya. Haram itu ada 2. Satu adalah karena zatnya, 2 adalah karena cara mendapatkannya. Yang zatnya contoh babi, darah, minuman yang memabukkan, itu sudah dari zatnya sudah haram. Kalau diminum kalau dimakan tadi haram. Alkohol ini bisa dilihat dari pemakaiannya ya. Jadi kalau alkohol itu kamu minum itu haram, tapi kalau dipakai untuk hand sanitizer itu kan mengandung alkohol, disarankan yang di atas 50% ya, dipakai ke tangan. Ini nggak memabukkan. Jadi kalau dibilang apa contoh yang haram alkohol, tergantung pemakaiannya. Kalau alkoholnya diminum ya haram, kalau dipakai buat hand sanitizer tidak haram ya. Nah, yang kedua tadi adalah dari cara mendapatkannya. Jadi ada yang tadinya halal tapi karena cara mendapatkannya dengan cara yang salah itu bisa jadi haram. Contoh hasil korupsi ya. Negeri ini itu tidak akan hancur karena kekurangan orang pinter, tapi akan hancur karena kekurangan orang jujur. Nah, kalian bayangkan kalau banyak
orang-orang yang menjabat di pemerintahan itu banyak yang bohong, banyak yang korupsi, maka negeri akan hancur. Maka dari itu eh, apa namanya, cara mendapatkannya tadi ya, dapat uang dari cara yang tidak jujur, entah itu kamu bohong sama orang tua kamu tadi ya, disuruh beli beras tadi ya contohnya, uangnya berasnya harganya 15.000, dikasih uang 20.000, cuma dikembaliin 2.000, yang 3.000 di korupsi. Ya itu yang 3.000 itu bisa jadi sebab kalau dibeli buat beli makanan, makanannya jadi haram. Jadi haram, bisa mengharamkan sesuatu yang apa namanya, tidak jujur itu ya. Eh, Sebenarnya hikmahnya masih banyak lagi, tetapi karena keterbatasan waktu, Pak Imam kasih dua itu aja ya. Jadi Pak Imam review lagi sebelum Pak Imam tutup tadi, pengertiannya jujur apa? Ya, sebuah perkataan atau perbuatan sebagaimana mestinya atau apa adanya. Kemudian jenisnya itu ada berupa perkataan dan juga perbuatan, ditujukan kepada siapa saja, diri sendiri, Allah, kepada orang lain. Hikmah apa, eh, hikmahnya atau akibatnya, kalau jujur banyak teman, dipercaya orang lain, bisa menyebabkan suatu hal yang bisa menghalalkan sesuatu yang kita dapatkan. Ya itu tadi pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga kita tidak hanya tahu secara teori saja, tetapi bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.